digital. Mari kita kupas tuntas etika dalam bermedia sosial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dinda Ningsih dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang. Di era modern ini, perkembangan teknologi semakin pesat serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Tak bisa dipungkiri kalau kemajuan teknologi semakin memudahkan hidup kita, seperti kita dapat terhubung dengan semua orang di seluruh penjuru dunia, semakin mudahnya berbagi apa saja, serta semakin mudahnya kita untuk mengakses berita dari berbagai sumber, baik dalam negeri dan luar negeri. Saat ini kita sudah memasuki pada era digital, di mana semua orang terhubung dengan internet. Ada banyak hal, tantangan untuk memasuki dunia digital ini. Salah satunya adalah bijak dan kreatif dalam bermedia sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh lagi, sebelumnya kita harus mengetahui perkembangan internet dan media sosial. Media sosial adalah teknologi berbasis situs atau aplikasi yang melibatkan teknologi berbasis internet yang diperuntukkan untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan kita sebagai manusia untuk saling berinteraksi dengan siapapun, baik orang terdekat maupun orang asing tanpa dibatasi ruang dan waktu. Zaman digital ini, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, dari berbagai momen spesial dengan teman dan keluarga hingga terhubung dengan orang-orang dari penjuru dunia. Media sosial memberikan kita akses tak terbatas ke informasi, hiburan, dan interaksi sosial. Namun, di balik semua keuntungan ini, terdapat juga tantangan besar yang perlu kita hadapi dalam menjaga penggunaan media sosial. Untuk itu, kita harus memperhatikan etika ketika sedang mengakses platform media sosial tersebut. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan online yang positif dan mendukung. Berikut adalah beberapa tips bijak dalam bermedia sosial. Menjadi pribadi yang ramah dan sopan. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan inspirasi. Pertama-tama, penting untuk mengingat bahwa setiap tindakan yang kita lakukan di media sosial memiliki dampak. Kata-kata yang kita tulis, gambar yang kita bagikan, dan komentar yang kita tinggalkan dapat mempengaruhi perasaan dan pikiran orang lain. Pastikan postingan yang kita sebar dapat bermanfaat atau tidak. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen untuk menggunakan media sosial dengan penuh tanggung jawab. Berpikirlah sebelum memposting dan berkomentar. Pastikan apa yang kita bagikan tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Sebelum memposting sesuatu, berhentilah sejenak dan pertimbangkan apakah konten tersebut akan memberikan manfaat atau justru menyakiti perasaan. Bersikaplah toleran dan menghargai perbedaan. Jadikan media sosial sebagai platform untuk memahami dan mendukung satu sama lain. Penting untuk memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati di media sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya kita selalu mengingat bahwa di setiap layar ponsel atau komputer ada manusia yang memiliki perasaan dan pengalaman hidup masing-masing. Jangan pernah meremehkan atau menghina orang lain karena kita berbeda pendapat atau pandangan. Sebaliknya, mari kita bangun lingkungan online yang inklusif di mana semua orang merasa diterima dan dihormati. Hindari penyebaran informasi hoax. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, kita juga harus waspada terhadap penyebaran informasi palsu. Dalam era di mana berita dapat dengan mudah disebarkan dengan cepat melalui berbagai platform media sosial, penting bagi kita untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mempercayai dan membagikan informasi tersebut kepada orang lain. Ingatlah bahwa kebenaran adalah hak semua orang dan kita memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Sempatkan waktu untuk berkoneksi dengan dunia nyata. Jangan biarkan media sosial mengambil alih kehidupan kita secara keseluruhan. Terlalu banyak waktu yang dihabiskan di media sosial dapat mengganggu produktivitas, kesehatan mental, dan hubungan pribadi kita. Oleh karena itu, mari kita tetap mengutamakan interaksi langsung dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar kita. Luangkan waktu untuk menikmati momen-momen kehidupan nyata tanpa terganggu oleh gawai. Nah, dengan melakukan langkah-langkah kecil ini, kita dapat membuat perbedaan besar dalam pengalaman online kita dan menjadikan media sosial sebagai alat yang positif untuk menginspirasi, menghubungkan, dan memperkaya hidup kita dan orang lain.
Selain itu, kita juga dapat bersama-sama menciptakan lingkungan online yang lebih positif, aman, dan berdaya. Mari kita menjadi contoh bagi orang lain dengan menjadi pengguna media sosial yang bijak, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kesehatan orang lain. Bersama-sama kita membuat perbedaan yang nyata dalam dunia maya dan nyata. Ayo kita berkomitmen untuk menggunakan media sosial dengan bijak dan memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas.